Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat Sam'an sekalian yang Allah muliakan, saya dapat kembali hadir dalam video kali ini. Insya Allah saya akan membahas kembali mengenai metode-metode atau cara untuk menghafalkan Al-Quran agar menghafal menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Baiklah, sahabat Sam'an yang Allah muliakan, seperti yang kita pahami bersama bahwa sebenarnya menghafalkan Al-Quran itu mudah. Ya. Kenapa begitu? Karena sebenarnya banyak kata-kata dalam Al-Quran yang diulang-ulang. Dan yang kedua, banyak juga kata-kata dalam Al-Quran, atau lebih tepatnya dalam bahasa Arab, yang itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan bahasa Indonesia. Karena banyak bahasa Indonesia, kata-katanya yang diserap dari bahasa Arab. Nah, ketika kita sudah menyadari hal ini, maka insya Allah kita akan lebih mudah lagi ketika menghafalkan Al-Quran. Di sini saya akan praktek. Nah, di sini saya sudah memegang mushaf, mushaf Braille ya. Ini 3 juz, bisa dilihat 3 juz. Ini dari juz 1 sampai dengan juz 3. Ya, jadi satu jilid ini 3 juz. Sebesar ini ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ketika kita menghafalkan satu ayat dan menemukan satu kata yang sama atau satu kata yang sudah familiar dengan kita, maka kita bisa bukan mengabaikan tapi meringankannya. Dan ketika kita menemukan satu kata yang asing dalam ayat tersebut, maka kita fokus menghafalnya pada ayat atau pada kata tersebut. Nah, di sini saya akan praktekkan pada surah Al-Baqarah ayat 30. Saya akan coba bacakan secara lengkap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Baik, itu satu ayat ya. Nah, mari kita perhatikan. Mungkin sahabat Saman bisa sekalian membuka mushafnya ya, surah Al-Baqarah ayat 30. Nah, kita perhatikan di sini kata pertama dalam ayat 30 surah Al-Baqarah adalah wa'id. Sebenarnya wa'id ini dua kata ya, wa dan id. Tapi secara penulisan ini digabung. Wa'id, untuk kata wa-nya ini sebenarnya sudah sering kali muncul dalam Al-Qur'an. Ya, sangat sering. Wa ini artinya dan. Nah, ini kan kita sudah sering muncul nih ya untuk kata wa. Baik, kita lanjutkan. Kalau untuk ayat sebelumnya ini setahu saya tidak muncul, tapi di kata-kata berikutnya, tapi di ayat-ayat berikutnya ini kan banyak sering muncul kata id ini. Kemudian qala. Nah, qala ini artinya berkata. Nanti akan sering muncul juga di ayat berikutnya. Kemudian rabbuka. Rabbuka ini saya yakin sudah sering kita dengar ya. Mungkin dalam surah Al-Fatihah ayat pertama, ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau dalam bahasa Indonesia sekalipun kita sudah sering mendengar kata Rob. Ya. Artinya Tuhan. Ya, Rabbuka, Tuhan. Kemudian kata berikutnya, lil malaikati. Nah, ini kata lil malaikati ini seringkali kita dengar dalam bahasa Indonesia, yaitu malaikah, malaikat ya.
malaikat dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arabnya malaikati. Oke. Jadi ini insya Allah katanya sudah akrab di telinga kita ya. Ini juga ini kata yang sering muncul. Ja'ilun, ini juga akan sering muncul, sahabat Saman. Kemudian fi di sini adalah kata yang sangat sering muncul dalam Al-Quran. Kalaupun kita tidak tahu artinya, setidaknya kita akrab dengan kata fi ini. Kemudian al-ardi. Al-ardi ini juga pernah muncul di beberapa ayat sebelumnya dalam surah Al-Baqarah. Ya. Al-ardi ini artinya bumi. Ya. Nah, jadi ini saya harapkan adalah kata yang akrab di telinga kita, al-ardi. Karena sudah muncul beberapa kali di ayat-ayat sebelumnya, masih dalam surah Al-Baqarah. Khalifah ini juga sebenarnya sering kita dengarkan dalam bahasa Indonesia, ya. Misalkan seperti Khulafaur Rasyidin, ya, atau khalifah, misalkan Harun ar-Rasyid, ya, kata khalifah ini sering kali kita dengar, artinya pemimpin. Baik. Kemudian qalu ini adalah bentuk lain dari kata qala. Kata qalu artinya berkata, qala juga sama berkata, hanya nanti ada bedanya. Nah, apa bedanya? Nah, nanti silakan pelajari dalam bahasa Arab, ya. Tapi yang pasti kata qalu ini seperti yang tadi saya katakan di awal, kata qala akan sering muncul. Dan salah satu contohnya pada kata ini, qalu, ya. Hanya beda bentuk saja, qala dan qalu. Kemudian ataj'alu. Nah, ini sebenarnya kalau dalam bentuk lain sering muncul, hanya untuk bentuk ataj'alu agak jarang munculnya, ya. Nah, jadi kata yang seperti ini, yang asing seperti ini, model ataj'alu, ini yang kita fokuskan untuk kita hafalkan. Kemudian fiha, kata fiha ini sebenarnya sering muncul, ya, sering muncul. Dia bentukan dari fi dan ha. Dia dua kata sebenarnya, fi dan ha. Nah, contoh fi. Nah, masih dalam ayat 30 ini tadi kan sudah muncul ya kata fi. Jadi seperti yang saya katakan, kata fi akan sering muncul. Nah, belum jauh ini kita sudah bertemu ya dengan kata fi. Fi kemudian ha. Selanjutnya man. Man juga ini kata yang akan sering muncul, sahabat Saman. Man ya sering muncul, artinya siapa. Kemudian yufsidu. Nah, yufsidu ini agak jarang munculnya. Ya, jadi ini dalam bahasa Indonesia pun tidak ada katanya yufsidu. Yufsidu jadi termasuk kata yang asing ya. Nah, ini bisa kita fokuskan hafalan kita ke kata ini, yufsidu. Kemudian fiha. Nah, ini ya, ini sudah muncul lagi nih. Fiha tadi di awal, kemudian yang kedua fiha lagi. Jadi kata fi dalam ayat ini sudah muncul 3 kali, sudah berulang 3 kali. Fi, fiha, dan fiha lagi. Ya. Kemudian wayasfiku. Nah, wayasfiku agak jarang ini, jarang muncul ya. Jadi kita fokuskan hafalan kita di sini. Ingat-ingat kata wayasfiku. Kemudian ad-dima. Nah, ad-dima ini juga agak jarang munculnya, terutama dalam bentuk kata ad-dima. Biasanya bentuknya dalam kata damun. Oke. Lanjutkan. Nah, ini ada tanda waqaf, jim, kita lewati. Wa nahnu. Nah, ini ya. Kata wa. Ini baru muncul tadi ya di awal ayat ya. Wa yang artinya dan. Nahnu ini sebenarnya sering muncul juga. Nahnu yang artinya kami. Nahnu. Lalu berikutnya nusabbihu. Nusabbihu dalam bentuk yang lain sering muncul, tapi kalau dalam bentuk nusabbihunya agak jarang. Ya, jadi hafalkan betul-betul ya. Fokuskan hafalan kita di sini. Selanjutnya bihamdika. Bihamdika dalam bentuk kata bihamdika ini dia agak jarang munculnya. Ya, biasanya dia berbentuk alhamdu. Ya, karena alhamdu dengan bihamdika ini hampir satu kata ya. Dari kata yang sama, hanya berbeda bentuk. Jadi fokuskan hafalan kita di sini. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah wa nuqaddisu ya. Wa nuqaddisu ini juga agak jarang. Jadi fokuskan hafalan kita di sini. Perhatikan kata
wa nuqaddisu. Selanjutnya laka. Nah, kata laka ini adalah kata yang sering muncul. Laka ya, artinya kepadamu. Laka itu ya. Ini akan sering muncul dan katanya mudah, cuman lam sama ka, laka. Ya. Lalu kita lanjutkan qala. Nah, ini ya. Kata qala ini sudah muncul tadi di awal ayat ya. Wa idz qala, dan di sini diulangi lagi kata qala. Berarti kata qala ini sudah muncul 3 kali. Qala 2 kali dan qalu 1 kali. Ya, yang artinya berkata. Lanjutkan ini. Nah, ini ya. Ini tadi sudah kita temukan di awal ayat ya. Kata ini yang artinya sesungguhnya. Oke. Jadi ini bisa kita lewati. Kemudian a'lamu. A'lamu ini sebenarnya sering muncul. Terutama pada ayat-ayat berikutnya ya. Pada surat-surat yang lain ini sering muncul a'lamu. Baik, a'lamu ini biasanya munculnya dalam bentuk alim ya. Wallahu alim. Kalau bentuk alamnya lebih jarang daripada kata alim. Alim yang maha mengetahui. Kalau a'lamu artinya aku mengetahui. Ya, maksudnya aku di sini Allah. Nah ini kata ma, ini akan sering muncul. Ya, ini adalah kata yang sangat-sangat sering muncul. La juga adalah satu kata yang sering muncul. La ya, yang artinya tidak. Ta'lamun. Ta'lamun adalah satu kata yang sering muncul juga. Ya, yang artinya kamu ketahui. Jadi kata a'lamu tadi di awal dengan ta'lamun ini sebenarnya satu kata ya. Hanya berbeda bentuk saja. Begitu. Ya, jadi kata a'lamu dan ta'lamu ini muncul 2 kali ya, masing-masing sekali di dalam ayat ke-30 surah Al-Baqarah. Nah, saya akan mengambil satu sampel saja yaitu kata qala. Tadi ya sudah disebutkan 2 kali dalam satu ayat, dalam ayat ke-30 surah Al-Baqarah. Kata qala ini muncul beberapa kali ya. Seperti misalkan pada ayat ke-32 qalu. Nah, ini tadi muncul ya di ayat 30 ya. Lalu muncul juga di ayat 33 qala ya Adam. Nah, ini muncul ya kata qala. Lalu muncul juga kata qala dalam ayat 33 surah Al-Baqarah. Nah, jadi kata qala ini sering muncul. Nah, maksudnya adalah kenapa saya mengambil contoh kata qala? Seperti yang tadi saya katakan pada awal video bahwa Al-Qur'an, kata-kata dalam Al-Qur'an banyak sekali yang sering diulang-ulang. Sebenarnya seperti itu. Contohnya tadi, kata qala. Kata qala ini belum ada 5 ayat sudah diulang berkali-kali. Ya. Jadi sekali lagi, menghafalkan Al-Quran itu mudah. Hanya kita tinggal merubah mindset kita. Kita membayangkan menghafal Al-Quran segini gedenya gitu ya. Menghafal Al-Quran segini gedenya, aduh susah. Padahal, cuman gede wadahnya doang ya. Cuman gede bukunya doang. Cuman gede kertasnya doang. Kalau kita buka dan kita pelajari ayatnya, ternyata mudah. Ya. Banyak kata-kata yang diulang. Juga banyak kata-kata yang familiar dengan bahasa Indonesia. Nah, jadi ketika kita menemukan kata-kata yang asing, kita fokuskan konsentrasi kita di situ. Dan untuk kata-kata yang sudah kita pernah temukan, maka kita bisa memperingan konsentrasi kita pada kata tersebut. Nah, silakan dicoba ketika sahabat Saman menghafalkan Al-Quran di tempatnya masing-masing. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe video kami agar kami dapat terus berkembang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.